Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil mu'minina 'aidan syarafan wa karaman wa mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin solat Aid yang dimuliakan Allah, suara takbir pagi ini menggema, memecah keheningan subuh, menggelar hari yang baru. Inilah hari keagungan, hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari keagungan, karena tidak henti-hentinya kita sejak tadi malam menggemakan takbir, mengagungkan Allah yang telah menyepuh jiwa-jiwa legam kita karena dosa dan kemaksiatan menjadi emas yang bercahaya. Hari kemenangan setelah kita berjuang sebulan lamanya melawan beragam godaan nafsu dan syaitan. Kita berhasil melewatinya dengan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah pada diri kita sebulan lamanya. Hari kebahagiaan karena kita kembali kepada fitrah kita yang suci, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma imanan wa ihtisaban, ghafirallahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wa akhraja min ar-ramadan kama akhrajal janina min batni ummih." Barang siapa yang benar puasanya dengan keimanan yang sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebagaimana Allah mengampuni dosa yang sebelum dan yang akan datang, dan dia dalam keadaan suci seperti seorang bayi yang lahir dari perut ibunya. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah, Ramadan hakikatnya adalah bulan pendidikan bagi ruhani kita, sehingga kita dapat menyebutnya madrasah ruhaniyah Ramadan. Di dalamnya jiwa kita ditempa dengan beragam nilai yang luar biasa, dengan harapan bahwa pendidikan tersebut dapat mengantarkan kita pada sebuah kesadaran ruhaniyah. Jika kita renungkan nama dari bulan Ramadan ini, kita mendapatkan beragam pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melaluinya. Pertama, Allah menyebut bulan Ramadan ini sebagai syahrullah, bulan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan ini sebagai bulan Allah, syahrullah. Tentu ada makna yang ingin disampaikan Rasulullah dengan menyebut bahwa bulan Ramadan sebagai bulan Allah. Paling tidak dalam hal ini kita bisa memaknai pada beberapa makna. Pertama, bahwa di bulan Ramadan ini kita disadarkan kembali bahwa orientasi kehidupan kita pada hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, hidup matiku hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Kalimat yang selalu kita baca setelah takbiratul ihram ini adalah penegasan bahwa dalam hidup ini hanya Allah yang layak kita sembah, dan kehidupan kita haruslah diarahkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali dalam proses kehidupan kita lalai dari orientasi ini. Kita disibukkan mengejar kehidupan kita di dunia ini, mengumpulkan harta dan kesenangan duniawi kita, dan tidak jarang untuk hal tersebut kita rela melakukan apa saja. Menipu, memeras, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Kita menjadikan kenikmatan material yang ada di dunia ini sebagai orientasi kehidupan kita. Kita membayangkan semua itu akan abadi. Al-Quran menyindir kita, yahzabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta mereka akan abadi. Jika orientasi kita demikian,
pada hakikatnya kita sudah jatuh pada kemusyrikan. Kita sudah merubah orientasi kehidupan kita yang semata hanya kepada dan untuk Allah. Akan tetapi kita jadikan materi sebagai orientasi kehidupan kita ini. Hal ini jelas bertentangan dengan hakikat tauhid bagi umat Islam. Dalam prinsip tauhid, bukan hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, akan tetapi juga menjadikan Allah hanya satu-satunya orientasi kehidupan kita. Tidak ada yang lebih utama dan lebih agung di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk kembali pada hakikat tauhid tersebut. Makna kedua, bahwa bulan Ramadan adalah bulan Allah. Bahwa di bulan Ramadan ini kita merasakan begitu dekatnya, dan kita merasa setiap gerak dan tindak kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid wal mashhud. Semakin hari kita melewati bulan Ramadan ini, kita rasakan getaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa dekatnya diri kita dengan Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan, likulli hasanatin falahu ashrun amsalihha illa siyam fa inna siyamul li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan aku ganjar 10 kali lipat kecuali puasa. Puasa hanya untukku dan akulah sebagai ganjarannya. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Kedua, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan. Betapa tidak beragam dosa yang mungkin pernah menjadi catatan kelam dalam kanvas kehidupan kita, Allah ampuni di bulan Ramadan ini. Karena itu salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Dalam perjalanan kehidupan kita, karena kelemahan iman yang kita miliki, kita mengukir catatan-catatan hitam. Ada catatan hitam itu dengan noda yang tebal melumburi hati kita. Ada goresan-goresan tipis tetapi dalam jumlah yang tak terhitung, sehingga tanpa sadar jiwa kita menjadi legam. Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, mengatakan, likulli ibnu adam lahu nuqtatul bayda fa iza aznaba faqad zaharat min tilkal bayda as-sauda faman taba fazalat zalika as-sauda faman taba aznaba wa aznaba faqad ghalazat tilkal bayda bis-sauda fala yarju minhu khairan abadan. Pada diri setiap anak Adam ada titik berwarna putih. Sekiranya dia melakukan dosa, akan muncul darinya titik berwarna hitam. Jika dia bertobat, terhapuslah titik hitam tersebut. Akan tetapi, jika dia terus-menerus mengukir dosa, maka tertutuplah titik putih tersebut dengan titik hitam. Maka janganlah kalian harapkan darinya kebaikan selama-lamanya. Titik hitam yang dimaksud Imam Ali Zainal Abidin tidak lain adalah hati atau jiwa kita. Jika kita biarkan kotoran dosa menyelimutinya, maka hati tersebut akan mati. Karenanya bagaikan pohon yang ditutupi oleh benalu, yang perlahan pohon itu akan mati karenanya. Jika hati atau jiwa sudah tidak lagi hidup, maka manusia tersebut berada dalam kegelapan yang tak mampu lagi menyaksikan cahaya untuk mengetahui jalan kebenaran dalam kehidupannya. Jika kita berada dalam kondisi seperti ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Khasaratud dunia wal akhirah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih. Dia ingin membasuh kembali jiwa kita, membersihkannya melalui bulan maghfirah ini. Dia hamparkan kepada kita jalan menuju ampunannya. Setiap tetes air mata kita yang tumpah dalam memohon ampunan kepadanya, memadamkan api neraka yang menjadi ancamannya. Setiap tangan kita yang terulur meminta maaf kepadanya, dia sambut dengan dekapan kasih sayangnya. Dia buka pintu maafnya bagi siapapun hambanya yang mengharapkan ampunannya. Rasulullah bersabda, ketika masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan memanggil hamba-hambanya. Mana lagi di antara hambaku yang meminta ampunan, pasti aku ampuni. Ketiga, bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran atau Rabiul Quran. Disebut sebagai musim seminya Al-Quran.
Sebagaimana yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar, dan itu terjadi di malam-malam ganjil di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qadar, bahwa dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi setiap petunjuk dan pembeda. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zayyini ayyamakum fir Ramadan bi qiraatil Qur'an." Hiasilah hari-hari kamu di bulan Ramadan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Madrasah Ramadan tengah mendidik kita untuk hidup bersama Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk utama bagi kehidupan umat Islam. Namun sayangnya, banyak sekali umat Islam yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Bahkan banyak lagi yang masih buta huruf terhadap Al-Quran. Inilah satu-satunya keluhan Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu bagian dari Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 30, Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Tuhan, sesungguhnya kaumku telah menyia-nyiakan Al-Qur'an ini. Padahal hanya orang-orang yang hidup bersama Al-Qur'an yang akan menggapai kemenangan. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, hendaklah Anda ketahui, tidak seorang pun akan memerlukan petunjuk selain petunjuk Al-Quran. Carilah pengobatan dari Al-Quran atas penyakit yang Anda derita. Mintalah pertolongan melalui Al-Quran atas kesulitan yang Anda alami. Ia mengandung obat bagi penyakit yang paling besar, yaitu kekafiran, kemunafikan, kesesatan, dan kedurhakaan. Hendaklah Anda semua termasuk penyebar Al-Quran dan pengikutnya. Jadilah Al-Quran sebagai penuntun Anda kepada Allah. Madrasah Ramadan ini mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dengan cara membaca ayat-ayatnya, merenungi petunjuk-petunjuknya. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah, keempat bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menjelang masuk bulan suci Ramadan di penghujung dari bulan Sya'ban, dalam khutbah Rasulullah SAW berkata, "Fatasaddaqu ala fuqaraikum wahtarimu walidaykum warhamu ala ma auladakum wa tasil silah bainakum." Bersedekahlah untuk mereka yang fakir dan miskin di antara kalian. Hormatilah mereka yang lebih tua dari kalian, dan sayangilah mereka yang lebih muda dari kalian. Sambungkanlah tali silaturahmi di antara kalian. Tidaklah sempurna ibadah seorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya dirinya tidak memiliki kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menggandengkan antara solat dan zakat. Di dalam Al-Quran ibarat dua kepak sayap yang membawa seekor burung mengangkasa. Bahkan di dalam surah Al-Fatir ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalun salih yarfa'uhu." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan seluruhnya milik Allah. Kepadanya naik kalimat-kalimat yang indah, dan amal solehlah yang mengangkatnya. Dari madrasah Ramadan ini kita diajarkan untuk mencintai orang-orang yang tidak seberuntung kita dalam kehidupan ini. Orang-orang yang mereka terpinggirkan dalam kehidupan ini. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Faradallahu alaikumus siyam likai yastawi bainal ghani wal fakir." Sesungguhnya Allah mewajibkan bagi kamu puasa agar setara antara orang-orang kaya dan orang miskin. Dengan rasa lapar dan derita akan muncul di hati orang kaya rasa kasih kepada orang-orang yang miskin. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah, melalui nama-nama bulan Ramadan ini, kita telah menangkap butir-butir permata yang Allah hamparkan di bulan suci Ramadan ini.
Semoga permata itu menjadi penghias kehidupan kita di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa ikum bima fihi wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadirin jamaah Id yang muliakan Allah, marilah sejenak kita rebahkan diri kita, kita tundukkan hati kita akui kelemahan kita angkat kedua tangan kita yang kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, inilah kami bersimpu di pintu keagungan-Mu, bergetar berserah diri kepadamu, memohon anugerah kasih-Mu. Ya Allah, inilah kami yang dosa-dosanya terus membesar bersama hari-hari hidupnya. Inilah kami yang gemetar karena rasa malu di hadapan-Mu, menunduk di hadapan-Mu sampai melengkung punggung kami, menunduk di hadapan-Mu sampai rebah kepala kami. Kaki kami berguncang karena takut kepadamu. Ya Allah, inilah kami di hadapan-Mu, kecil, hina, dina, rendah dan ketakutan. Mengakui seluruh dosa besar yang telah kami kerjakan, mengakui kesalahan yang banyak yang telah kami lakukan. Ya Allah, di tempat ini kami bertaubat kepadamu, taubat orang yang menyesali kelalaiannya, yang takut karena tumpukan dosanya, yang malu karena kelakuannya. Ya Allah, kami berlepas diri padamu dari sifat takabur, kami berlindung padamu dari mengulangi maksiat, kami beristighfar padamu dari kekurangan kami mohon bantuanmu dari kelemahan kami. Ya Allah, jangan palingkan lagi hati kami kepada dosa setelah kami bertaubat atasnya. Jangan biarkan kami lagi tersempat alam maksiat setelah kami menyesal atasnya. Ya Allah, jangan panggil kami, ya Allah, sebelum Engkau hapuskan seluruh dosa kami. Jangan Kau matikan kami kecuali Engkau maafkan seluruh kesalahan kami. Janganlah persulit akhir kehidupan kami. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu kebahagiaan bagi kedua orang tua kami. Balaslah kebaikan mereka karena telah mendidik kami. Berikanlah ganjaran kepada mereka karena mereka telah memuliakan kami. Jagalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami pada masa kecil. Ya Allah, rendahkanlah suara kami di hadapan suara mereka. Ya Allah, indahkan kepada mereka ucapan kami. Haluskan kepada mereka tabiat kami. Lembutkanlah kepada mereka hati kami. Jadikan kami orang-orang yang mencintai mereka. Ya Allah, sekiranya mereka kembali kepadamu, masukkan mereka ke tempat yang paling mulia di sisimu. Maafkan kekurangan mereka, luaskan kubur mereka, angkatlah azabmu dari mereka, perlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kami. Himpunkanlah kami bersama mereka kelak. Ya Allah, tetapkanlah haji dan umrah dari sisa usia kami dengan haji yang mabrur, syai yang disyukuri, dosa yang diampuni, keburukan yang dihapuskan demi haknya Muhammad dan keluarganya. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sari'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ibadallah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.